Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Bu, kemarin hari Sabtu ya, posisi menjaga malam untuk orang tua sakit, jadi paginya ketiduran, tak bangun udah jam 9 lewat. Jadi sesuai dengan instruksi tugas, yaitu kita berbicara sedikit tentang teori analisis humanistik dari Erich Fromm ya. Oke, Erich Fromm itu dia lahir 23 Maret 1900, sedangkan dia meninggalnya atau matinya 1980. Dia berumur sekitar 80 tahun. Erich Fromm itu bukan seorang dokter, atau dia itu lebih terkenal psikoanalisis atau psikososial, atau bisa dikatakan dia filsuf Jerman, karena dia akhirnya di Jerman. Jadi sekali lagi kepribadian yang dikembangkan oleh Erich Fromm ini, kalau saya melihat dia lebih melihat manusia itu kepribadiannya seperti binatang atau hewan. Jadi bagaimana hewan itu hidup di alamnya, sedangkan manusia hidup di alamnya juga, tapi manusia tidak mempunyai insting yang tajam seperti hewan. Akan tetapi menurut Erich Fromm, manusia itu mempunyai otak, diberkati otak, dan itu terdapat nalar, yang kelebihan dia antara insting yang lemah, namun dia memiliki nalar yang tinggi. Namun dengan adanya nalar tersebut, menurut Erich Fromm, maka manusia memiliki masalah atau dilema-dilema dalam dirinya. Jadi menurut ketika manusia tidak punya dilema, yaitu manusia yang hanya mempunyai insting seperti hewan. Tapi menurut Erich Fromm, dengan adanya nalar, manusia itu mempunyai dilema-dilema dalam hidupnya. Dengan dilema-dilema tadi itu adalah terbentuklah dikotomi atau dikotak-kotakkan oleh, jadi sebuah dikotomi oleh dalam diri manusia itu terdapat 3, yaitu tentang hidup dan mati, yaitu dikotomi hidup dan mati. Bagaimana manusia itu yang aslinya itu dia adalah hidup, faktanya dia hidup dan dia nanti akan mati. Dengan nalar manusia akan merasa cemas, merasa kesepian, merasa apa, karena dia tahu waktu untuk hidupnya itu sebentar. Yang kedua, manusia itu harus memiliki tujuan. Bagaimana manusia tujuan itu? Dengan produktivitas, yaitu produktivitasnya manusia itu dengan tentang keinginan cintanya. Dengan cinta itu sebuah tujuan yang positif atau tujuan yang produktif. Yang selanjutnya makhluk yang sendiri, yaitu makhluk yang sendiri, yaitu pada awalnya manusia itu diciptakan sendiri, diawalkan sendiri, dan nanti mati pun mereka sendiri. Jadi itulah kesepian dan dikotomi yang menurut Erich Fromm tadi itu tentang hidup dan matinya, tentang bagaimana manusia itu harus mempunyai tujuan, dan manusia itu nanti adalah makhluk sendiri. Itu dia berbicara tentang fakta-fakta manusia atau dikotomi pada diri manusia. Setelah kita berbicara tentang dikotomi, maka manusia itu akan mempunyai sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang pertama itu keterhubungan, yaitu kebutuhan akan lingkungan sosial atau kebutuhan dengan lainnya. Yang selanjutnya kemampuan memanfaatkan sesuatu, bagaimana dia memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan nalarnya untuk berbuat sesuatu. Yang ketiga yaitu keterakaran. Yaitu keterakaran itu nanti ada masuk istilahnya fiksasi. Dan yang keempat yaitu kebutuhan kebutuhan akan keidentitas sendiri, kebutuhan akan identitasnya. Dan selanjutnya itu kebutuhan tentang kerangka orientasi. Jadi selepas
dikotomi, 3 dikotomi, maka manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Nah, di dalam kepribadian, ilmu kepribadian menurut Eric Fromm itu ada manusia itu punya struktur kepribadian terbagi kepada 3: autoritarianisme, destruktisme, dan autoritan konformitas. Autoritarianisme itu bagaimana dia menyerahkan dirinya itu atau kebebasannya itu terhadap lingkungan atau terhadap orang lain. Jangan distrak itu distrak ya. Dan selanjutnya autoritarianisme itu konformitas, yaitu bagaimana mereka berbuat atau apa itu sesuai menjadi apa yang menjadi ketetapan pada lingkungannya. Dari di awal kita bicarakan bagaimana Eric Fromm tadi dia berbicara itu dia sesuai dengan psikoanalisis menurut berdasar pada pemikiran karma, Sigmund Freud dan Hörning. Karena Hörning itu adalah pernah jadi partner atau pernah jadi kekasihnya, namun karena beda pemikiran mereka pisah. Kalau latar belakang keluarga kita bisa baca nanti bagaimana keluarga Eric Fromm, dari orang tua yang suka pendiam, ibu yang suka menyendiri, pencemas, bapaknya yang suka pendiam. Itu akan mempengaruhi pemikiran Eric Fromm. Jadi di awal kita bisa temukan bahwa pemikiran Eric Fromm itu bagaimana manusia melihat dirinya. Kalau menurut saya, bagaimana manusia melihat dirinya tentang manusia itu adalah binatang yang instingnya itu lemah, namun dia mempunyai nalar. Tapi dengan nalar tadi itu manusia mempunyai dilema-dilema. Ya karena manusia hidup makanya punya dilema. Kalau saya gitu, mungkin hanya itu sedikit video saya. Sekarang masih di rumah sakit menjaga orang tua. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan yang mudah-mudahan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.